haddatsani menceritakan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sampai segan. Alhamdulillah. Nah, ini hadis dari Al-Faqih rahimahullah taala, sanadnya itu dari ahli fikih, dari fuqaha ya. Artinya ini sanadnya kuat. Hadisnya hadis termasuk hadis yang derajatnya kuat ya. Kemudian Syafa al-Usbuhi itu masuk ke Madinah. Masuk ke mana? Ke Madinah. Ketika berjumpa dengan seseorang, dia melihat dan bertanya, ada kumpulan-kumpulan orang di sana. Ya, kumpulan-kumpulan ada orang, kemudian dia tanya, siapa sih? Ya, kok kerubungin orang, banyak orang yang bersamanya, ya. Berkumpul orang di situ. Dia nanya kepada seseorang, siapa sih ini? Nah, kemudian orang itu menjawab, dia itu Abu Hurairah. Ya, yang ini jawab Abu Hurairah, yang ini jawab, banyak yang jawab. Faqalu, mereka berkata Abu Hurairah. Ya. Fadanautu, maka aku mendekat kepadanya. Kemudian Syafa al-Usbuhi itu mendekat ya kepada Abu Hurairah. Ya. Sampai sangat dekat sehingga dirinya berada di antara dua tangannya. Artinya sampai berhadapan. Tangannya Abu Hurairah itu kan begini ya. Nah, ini lututnya hampir nempel gitu, saking banget dekatnya ya. Baina yadaihi itu antara dua tangannya itu begitu. Ini tangannya Abu Hurairah begini ya. Nah, itu Syafa al-Usbuhinya sangat dekat sehingga duduknya di antara kedua tangan Sayyidina Abu Hurairah. Duduknya di sini. Ya, dekat sekali. Ya. Kemudian dia datang itu, mendekat itu pada saat manusia sudah nggak ada, pengajiannya udah selesai. Yang tadi kumpul tuh ahli-ahli fikih, orang-orang yang sangat mendalam agamanya, lagi pada belajar sama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika sendiri sudah nggak ada orang, antara Syafa al-Usbuhi dengan Sayyidina Abu Hurairah saja, baru duduk tuh di depan. Ketika duduk di hadapan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu Al-Faqih berkata, ya, dia berkata apa yang dikatakan pada Sayyidina Abu Hurairah, tolong kisahkan kepadaku, aku memohon kepadamu karena Allah, ceritakan kepadaku satu hadis yang engkau itu langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau mengetahuinya, kau menghafalnya dan kau mengamalkannya, wahai Abu Hurairah ya. Kemudian pada saat itu Sayyidina Abu Hurairah berkata, duduk, silakan duduk di sini, lebih dekat lagi artinya. Tadi udah dekat nih, baina yadai. Ya. Ini suruh agak menempel karena waktu menceritakan itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lututnya itu menempel dengan Sayyidina Abu Hurairah. Maka Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakannya juga kepada Syafa al-Usbuhi itu tadinya agak di sini, suruh menempel. Paham maksudnya ya? Tadinya baina yadai. Kan kalau orang duduk kan begini ya. Duduk begini. Nah, ini tadinya di sini, ditarik suruh sini. Sampai menempel antara lutut dengan lututnya. Ya. Iya, saya mau ceritakan kepadamu satu hadis yang ketika baginda Rasulullah SAW menceritakan kisah ini, gitu ya, tidak ada seorang pun, cuma ada antara aku dengan baginda Rasulullah SAW, kata Sayyidina Abu Hurairah, cuma berdua waktu itu juga, maka aku ceritakan kepadamu ya berdua juga nih, gitu ya. Baru mau cerita, jadi begini ceritanya, tahu-tahu nangis Sayyidina Abu Hurairah, baru mengatakan begini ceritanya, baru begitu ya kira-kira ya, langsung nangis.
Nangisnya tahu-tahu kencang, seg-segan, tahu-tahu tersungkur, pingsan. Ya, pingsan yang pertama itu sebentar pingsannya, kemudian dia siuman, sadar Sayyidina Abu Hurairah, kemudian mengusap wajahnya. Kembali mengulangi perkataannya, aku akan ceritakan kepadamu satu hadis yang ini langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baru ngomong begitu lagi, hadisnya begini. Nangis lagi, pingsan. Yang kedua dan ketiga pingsannya agak lama. Ya, kedua kali pingsan agak lama, kemudian bangun, mengusap lagi wajahnya, berkata begitu lagi, saya akan ceritakan satu hadis yang ini langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini ceritanya, pingsan lagi, pingsannya lama sampai tiga kali pingsan jadinya. Pingsan yang pertama sebentar, yang kedua dan ketiga agak lama. Ya. Nah, ini hadisnya belum disampaikan, tapi Sayyidina Abu Hurairahnya udah pingsan tiga kali. Ya. Tentang yang apa ini menyampaikan ini Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Tentang orang-orang yang pertama nanti dipanggil di hari kiamat oleh Allah, dan itu pernah kami sampaikan. Ya, waktu yang pertama dipanggil orang yang hafal Quran, yang kedua adalah orang yang banyak hartanya, yang ketiga adalah orang yang katanya mati berperang di jalan Allah. Ini tentang itu hadisnya. Tapi keadaan sebelumnya kan kita belum tahu ya, sebelum menceritakan tentang hadis itu. Ya. Artinya bagaimana? Artinya kondisi yang begini nih sangat dikhawatirkan oleh orang-orang yang banyak ilmunya, orang yang banyak hartanya, sama orang-orang yang mereka mengira sudah berjihad di jalan Allah, ya, berperang, kemudian bekerja, ya, berusaha di jalan Allah, ternyata dianggap bohong semua di hadapan Allah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah satu sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis. Jadi beliau juga ngeri terhadap ini ketika mendengar dari baginda Rasul, karena baginda Rasul menyampaikannya dalam keadaan sangat sedih waktu itu. Ya, sehingga ketika mengingat hadis ini Sayyidina Abu Hurairah pasti pingsan. Nangis pingsan. Karena melihat keadaan langsung bagaimana Rasulullah SAW menceritakan mengenai hadis ini. Ya, orang yang pertama dipanggil orang yang hafazatul Quran, hamilul Quran, dia hafal Quran. Ya, tanya, bukankah sudah aku utus kepada utusanku, ya, dan berikan pengetahuan berupa Al-Quran, apa yang kau kerjakan dengan Al-Quran itu, madza amil tabihi, kan gitu. Kemudian dia menjawab, ya Allah, dengan Al-Quran itu aku membacanya, aku menghafalnya, aku mengajarkannya, aku mengamalkannya, semua karena Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Begitu ya. Nah, ini hadisnya mengenai itu. Ceritanya tadi begitu keadaannya. Baru masuk ke Madinah, dilihat ada orang ngumpul-ngumpul, ditanya siapa itu? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Nah, apa yang dapat kita ambil pelajaran pada hari ini? Jadilah manusia-manusia yang selalu berhati hamba di hadapan Allah. Jadilah manusia yang berhati hamba di hadapan Allah. Ciri manusia yang berhati hamba menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu ada 5 ciri hati yang menghamba kepada Allah. Ya. Ada berapa? 5. Yang pertama, dia mengakui bahwa dirinya dhaif, lemah di hadapan Allah. Dia mengaku lemah di hadapan Allah. Dhaif, lemah artinya.
Sudah? Yang kedua, ciri hati yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dirinya mengaku bodoh, jahil. Jahil itu bodoh, mengaku bodoh, nggak punya ilmu apa-apa di hadapan Allah. Di hadapan Allah, bukan di hadapan makhluk Allah. Ciri hati yang menghamba ketiga, dirinya mengakui bahwa dirinya itu fakir, tidak punya apa-apa. Fakir itu tidak punya apa-apa. Kalau miskin masih punya kerjaan tapi tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, itu namanya miskin. Tapi kalau fakir, kerjaan nggak punya, apa-apa nggak punya, itu namanya fakir. Ya. Kalau miskin butuh terhadap sesuatu, kalau fakir sangat-sangat butuh terhadap sesuatu, itu fakir. Beda ya. Hati seorang hamba itu adalah hati yang mengakui fakir di hadapan Allah, tidak memiliki apa-apa. Berapa tuh? Sekarang keempat berarti. Yang keempat, hati yang menghamba adalah hati yang mengakui bahwa dirinya itu tempatnya salah. Mahallul khata'. Mahallul khata', tempatnya salah. Yang kelima, hati yang menghamba itu mengakui di hadapan Allah bahwa dirinya adalah mahallun nisyan. Mahallun nisyan, tempatnya lupa. Tempatnya lupa. Mahallul khata', tempatnya salah. Mahallul khata' wan nisyan. Mahallul khata' yang keempat, mahallun nisyan yang kelima. Manusia-manusia yang banyak melakukan pengakuan-pengakuan yang lima ini di hadapan Allah adalah manusia-manusia yang dianggap hamba oleh Allah. Dia mengakui bahwa dirinya itu lemah sehingga butuh ditolong Allah untuk bisa beraktivitas. Sehingga dirinya sadar bisa beraktivitas macam-macam ya karena ditolong Allah. Hamba Allah ini juga mengakui bahwa dirinya itu adalah sangat bodoh, tidak berpengetahuan, sehingga walaupun dirinya memiliki banyak ilmu dari Allah, dirinya sadar itu adalah pertolongan Allah, itu anugerah dari Allah. Sehingga kalau ada yang muji, enggak memuji dirinya sendiri, tapi mengembalikan pujian kepada Allah. Ya, karena dirinya sadar bahwa aku adalah hamba yang jahil, enggak punya ilmu apa-apa. Ya, andai kata ada ilmu yang ada pada diriku, itu anugerah dari Allah, sehingga yang pantas untuk dipuji hanya Allah. Dirinya juga mengakui bahwa dirinya itu adalah fakir, nggak punya apa-apa. Andai kata Allah takdirkan dirinya kaya, banyak harta, punya macam-macam, dirinya nggak sombong, tetap mengatakan hadza min fadli rabbi, harta ini adalah karunia dari Allah. Pada hakikatnya aku adalah hamba, dan hamba itu adalah fakir, tidak punya apa-apa. Ini sikap hati hamba. Ya. Dia juga selalu mengakui bahwa dirinya itu adalah bersalah di hadapan Allah karena tempatnya salah, mahallul khata'. Tempatnya salah, ya. Sehingga hamba ini tidak pernah menyalahkan selain dirinya. Menyalahkan makhluk Allah, kesandung nyalahin batu, kan begitu ya. Giliran kebanjiran nyalahinnya siapa?
Orang lain ini pada buang sampah sembarangan sih gitu ya. Nah, kalau sikap hati seorang hamba enggak, dia selalu menyalahkan dirinya di hadapan Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Dia juga selalu mengakui bahwa dirinya itu banyak lupa. Ya, sehingga kalau orang itu banyak mengakui yang kelima hal tadi, maka dia pantas dipanggil hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang tadi nih diceritakan di dalam kisah Abu Hurairah radhiyallahu an, itu adalah orang-orang yang tidak memiliki sikap hati hamba. Kenapa? Karena dia pengen dipanggil orang yang berilmu, orang yang hafal Quran, padahal pengetahuan itu dari Allah. Dia bisa hafal juga anugerah dari Allah. Dia pengen dipanggil di dunia itu sebagai orang yang dermawan, ringan tangan membantu orang, padahal hartanya itu dari Allah. Ya, dia bisa mengeluarkan sedekah, infak, bersilaturahmi, macam-macam dia keluarkan hartanya untuk orang lain. Itu cuma pengen dipanggil sebagai dermawan, bukan karena Allah. Kenapa dia bisa begitu? Karena hatinya belum sadar bahwa dia itu hamba. Paham ya? Yang terakhir, dia menganggap bahwa perangnya itu karena usahanya, padahal itu pertolongan Allah. Dia mati itu karena Allah, bohong kata Allah, padahal dia mati itu cuma pengen dipanggil sebagai pemberani dan pahlawan. Dan itu sudah diberikan oleh Allah ketika di dunia. Maka malaikat Zabaniyah seret ke neraka jahanam. Na'udzubillahi min. Maka semakin banyak kita mengakui kelemahan-kelemahan diri di hadapan Allah, itu namanya sujud batiniyah di hadapan Allah. Hati yang banyak bersujud di hadapan Allah. Semakin banyak hati itu sujud di hadapan Allah, mengakui kelemahan di hadapan Allah, membutuhkan pertolongan Allah, membutuhkan dan bersandar hanya kepada Allah, semakin Allah cinta kepada hamba itu. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita banyak melakukan pengakuan-pengakuan kelemahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan anugerah pertolongan kepada kita semua, baik itu pertolongan yang lahiriah maupun pertolongan yang batiniyah. Dan semoga Allah menjaga kita dari segala macam musibah-musibah, baik itu musibah lahiriah maupun musibah batiniyah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya.